Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3 pelajaran 11, yaitu materi zikir dan doa setelah sholat. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah mengenai arti zikir dan doa setelah sholat. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like dan share channel Guru Cerdas, agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, ini adalah judulnya ya, yaitu arti zikir dan doa setelah sholat. Nah, di sini anak-anak sedang berdiskusi nih. Apa katanya? Zikir itu artinya mengingat Allah. Zikir dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya, misalkan mengucapkan Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian berzikir kepada Allah ini dapat dilakukan dalam berbagai keadaan. Bisa sambil berdiri, bisa duduk, atau juga dalam keadaan berbaring. Dengan berzikir kepada Allah, maka hati kita ini akan menjadi lebih tentram dan lebih tenang, ya, karena kita menjadi dekat dengan Sang Pencipta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Nah, sekarang kita akan membahas doa. Doa itu artinya memohon sesuatu. Doa diartikan pula memohon perlindungan kepada Allah dengan merendahkan hati dan tunduk kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Jadi di sini Allah mengatakan bahwa ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doanya. Nah, bagi orang yang beriman yang ingin mendapatkan keberhasilan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka mereka harus berusaha dan berdoa kepada Allah agar apa yang diinginkan tersebut itu diwujudkan oleh Allah. Tapi harus hal yang baik ya, tidak boleh hal yang buruk. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini kita akan bernyanyi dulu ya. Ini judul lagunya Zikir dan Berdoa. Nada lagunya seperti nada lagu Ambilkan Bulan Bu. Oke, kita coba ya. Zikir dan berdoa, zikir dan berdoa hanya pada Allah Ta'ala. Padanya
kami memohon dijauhkan dari setan. Zikir dan berdoa, ingat pada Allah, hati jadi tentram, pikiran tenang. Bisa ya? Mudah ya? Oke, kita lanjutkan pembelajarannya. Nah, sekarang kita akan mengisi tabel. Berilah tanda checklist di kolom ya atau tidak. Oke, nomor 1, aku bisa berzikir setelah sholat. Kamu bisa berzikir nggak setelah sholat? Pastinya ya. Oke, kita checklist ya. Nomor 2, aku selalu berdoa setelah sholat. Nah, setelah sholat, kita disunahkan untuk berdoa. Misalkan berdoa untuk orang tua ya, berdoa untuk kelancaran dalam belajar ya. Banyak doa yang bisa kita ucapkan setelah sholat. Kita checklist ya. Nomor 3, banyak berzikir dapat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, betul ya, dengan berzikir maka hati menjadi tenang dan tentram dan kita lebih dekat dengan Sang Pencipta. Kita checklist ya. Nomor 4, mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, betul sekali. Dengan selalu mengingat Allah maka hati kita menjadi tenang karena kita memiliki pelindung di sisi kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita checklist ya. Nah, anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ingat ya untuk selalu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, berjumpa kembali di channel Guru Cerdas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3, pelajaran yang ke-11, yaitu materi zikir dan doa setelah sholat. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah mengenai bacaan zikir dan doa setelah sholat. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Bapak ingatkan dulu ya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Pencet tombol like dan share channel Guru Cerdas. Oke, sip, kita lanjutkan. Nah, Udin berkata nih, apa kata Udin? Setelah sholat, kita disunahkan untuk berzikir dan berdoa. Jadi betul ya kata Udin, setelah sholat maka kita disunahkan, artinya kita akan mendapatkan pahala ya kalau kita mau berzikir dan berdoa setelah sholat. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menghafalkan bacaan zikir setelah sholat. Nah, yang pertama kita membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan membaca Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah yang memiliki kesejahteraan dan dari Engkaulah kesejahteraan. Engkaulah yang kuasa memberi berkah. Wahai Tuhanku yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, selanjutnya kita membaca tasbih sebanyak 33 kali. Kemudian membaca tahmid sebanyak 33 kali. Kemudian membaca takbir sebanyak 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, dilanjutkan ya 33 kali.
Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini juga sama 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ini juga sama dilakukan sebanyak 33 kali. Nah, apa arti subhanallah? Subhanallah itu artinya maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu akbar, Allah yang maha besar. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian zikirnya kita tutup dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dialah yang mempunyai kekuasaan dan segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oke, sekarang kita akan membaca doa setelah sholat. Yang pertama kita membaca dulu doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangiku pada waktu aku kecil. Kemudian kita lanjutkan dengan doa untuk dibimbing ke jalan yang baik ya. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kesucian diri dan kecukupan. Nah, selanjutnya kita membaca doa diberi ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Nah, selanjutnya kita membaca doa kebaikan dunia dan akhirat ya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab api neraka. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memberi tanda checklist ya, mengisi tabel ya. Nomor 1, aku hafal bacaan zikir setelah sholat. Hafal tidak? Insya Allah hafal ya, maka kita checklist selalu. Nomor 2, aku hafal bacaan doa setelah sholat. Pastinya hafal ya. Oke, kita checklist ya. Nomor 3, aku berzikir setelah melaksanakan sholat. Berzikir tidak? Pastinya harus ya, maka kita checklist selalu. Nomor 4, aku berdoa setelah melaksanakan sholat. Berdoa tidak setelah melaksanakan sholat? Pastinya ya. Oke, kita checklist ya. Nah, anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai ya. Jangan lupa untuk berzikir dan berdoa setelah sholat ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3, pelajaran ke-12, yaitu materi kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah mengenai kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, mengingatkan saja ya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Pencet tombol like dan share channel Guru Cerdas agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, kita lanjutkan ke pembelajarannya ya.
Nabi Ibrahim ini dilahirkan di Babilonia. Nah, sekarang ini negara Irak ya. Ayahnya Nabi Ibrahim bernama Azar bin Nahur. Kala itu, kerajaan Babilonia ini dipimpin oleh seorang raja yang sangat zolim, jadi sangat kejam ya, yaitu Raja Namrud bin Kan'an bin Kus namanya. Nah, Babilonia ini adalah negeri yang kaya. Rakyatnya hidup makmur, tetapi mereka tidak mengenal Allah. Penduduk Babilonia ini justru menyembah patung. Nah, yang lucunya adalah patung-patung itu dibuat oleh mereka sendiri. Nah, sampai sekarang peninggalan dari kerajaan Babilonia ini masih bisa kita temukan ya di Irak ya. Nah, Nabi Ibrahim ini memiliki anak yang bernama Ismail dan Ishak. Antara Nabi Ismail dan Nabi Ishak ini berbeda ibu, tetapi ayahnya tetap sama ya, Nabi Ibrahim. Nah, ibunda dari Nabi Ismail bernama Hajar dan ibunda dari Nabi Ishak ini bernama Sarah. Menurut riwayat, keturunan Nabi Ishak alaihi salam kemudian ini menurunkan Nabi Musa alaihi salam, yang nantinya kita mengenalnya sebagai Bani Israel. Dan dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam ini kemudian menurunkan Nabi Muhammad yang kita kenal sebagai bangsa Arab. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihi salam ini dikenal sebagai bapaknya para nabi, karena semua nabi ini setelah Nabi Ibrahim itu merupakan satu garis keturunan dengan beliau. Nah, Nabi Ibrahim kecil ini hidup di lingkungan yang penuh kemusyrikan dan kekufuran. Beliau dibesarkan oleh seorang ayah yang tidak seiman dengannya. Ayah Nabi Ibrahim adalah seorang ahli dalam memahat patung. Patung-patung ini kemudian dijual kepada penduduk Babilonia. Dari patung-patung itulah yang kemudian dijadikan sesembahan. Nah, ayahnya Nabi Ibrahim ini seringkali menyuruh Nabi Ibrahim untuk menjual patung-patung itu. Namun, berkat bimbingan Allah, Nabi Ibrahim secara halus mampu menolak perintah ayahnya. Menurut Ibrahim kecil, kebiasaan penduduk Babilonia, termasuk ayahnya sendiri, adalah hal yang keliru ya, atau salah. Nah, satu-satunya cara untuk menyadarkan penduduk Babilonia kembali ke jalan yang benar adalah dengan menyadarkan atas kelemahan patung sebagai sesembahan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan Maha Kuasa yang berhak disembah, bukan patung-patung tersebut. Dialah pencipta alam semesta beserta isinya. Patung-patung itu tidak dapat membela dirinya sendiri, apalagi membela kawannya. Masyarakat Babilonia sudah lama sebagai penyembah bintang-bintang dan patung-patung. Nabi Ibrahim terus berusaha mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarganya. Ketika malam telah gelap, Nabi Ibrahim menyaksikan sebuah bintang. Dia sempat berpikir bahwa bintang itu Tuhannya. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah." Inilah yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Ibrahim dalam menolak agama yang dipercayai kaumnya serta menerima Tuhan yang sebenarnya. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 260 dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, memohon supaya diperkenankan melihat kekuasaan Allah. "Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati." Demikian suatu hari Nabi Ibrahim pernah berdoa. Keinginan itu pun dikabulkan.
Kemudian Allah menyuruh Nabi Ibrahim menangkap 4 ekor burung. Setiap burung diberikan tanda masing-masing. Selanjutnya burung itu kemudian disembelih dan dicincang. Bagian-bagiannya dicampur satu sama lain. Potongan tubuh ke-4 burung itu kemudian dibawa, lalu diletakkan di puncak 4 buah bukit. Ke-4 bukit itu letaknya berjauhan satu sama lainnya. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil burung-burung itu. Maka dengan izin Allah, burung-burung itu ternyata mampu menyatu kembali dan hidup kembali. Semuanya utuh seperti sedia kala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang sanggup menghalangi kehendaknya. Hanya dengan kata kun, jadilah, hal yang dikehendaki pun pasti akan terjadi. Allah Maha Kuasa menghidupkan yang mati sangatlah mudah baginya. Nabi Ibrahim telah melihatnya sendiri, maka hatinya pun semakin mantap, keyakinannya makin kuat, keimanannya makin hebat. Nah, ayahnya Nabi Ibrahim ini, Azar, tidak hanya membuat patung, tetapi ia juga menyembah patung. Sebelum berdakwah kepada penduduk Babilonia, Nabi Ibrahim harus menyadarkan dulu ayahnya. Berdakwah kepada ayahnya tentulah tidak mudah, karena ayahnya ini tetap bersikukuh dengan keyakinannya. Usaha Nabi Ibrahim sudah maksimal, tetapi Allah yang menentukan. Sebagai seorang anak, Nabi Ibrahim sangat ingin menyelamatkan ayahnya. Tetapi sikap ayahnya yang menolak ajaran Allah tidak membuat Nabi Ibrahim larut dalam kesedihan. Sikapnya tetap teguh untuk menyebarkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Raja Namrud ini memerintah dengan kejam. Semua orang harus taat, tidak boleh ada yang melawannya. Jika ada yang berani melawan, maka nyawalah taruhannya. Rakyat di Babilonia hidup bagaikan budak. Nah, keadaan tersebut tidak membuat Raja Namrud puas. Ia merasa dirinya layak disembah. Ia ingin menjadi Tuhan. Ia berpikir rakyat pasti mau menyembahnya. Patung-patung yang tak bernyawa saja disembah, apalagi raja yang sangat berkuasa. Nabi Ibrahim ini berdakwah tidak kenal lelah. Tetapi penduduk Babilonia tetap menolak keras. Mereka tetap pada keyakinannya untuk menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Namun, Nabi Ibrahim tidak kehilangan akal. Ada rencana lain. Mungkin saja penduduk Babilonia ini memerlukan bukti. Orang-orang Babilonia mempunyai suatu tradisi yaitu setiap tahun mereka pergi untuk meninggalkan negerinya dan berburu binatang. Nah, sewaktu Raja Namrud dan kaumnya meninggalkan negeri Babilonia, maka kampung mereka pun ditinggalkan kosong. Kemudian kesempatan tersebut dipergunakan oleh Nabi Ibrahim untuk menghancurkan patung-patung Raja Namrud dan kaumnya. Dengan kampak yang telah dipersiapkan, maka Nabi Ibrahim ini menghancurkan patung-patung itu satu persatu. Hanya satu patung yang paling besar yang tidak dihancurkan. Lalu kampak yang dipergunakan menghancurkan patung-patung itu kemudian dikalungkan di leher patung yang paling besar tadi. Nah, ketika Raja Namrud dan kaumnya datang ke pusat pemujaan, maka betapa terkejutnya mereka semua karena patung-patung sesembahan mereka itu sudah hancur. Maka tak pelak lagi Ibrahimlah yang dituduh. Nabi Ibrahim akhirnya dipanggil dan diadili. Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Apakah kamu yang menghancurkan patung-patung sesembahan kami?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Aku pikir barangkali berhala besar itulah yang melakukannya. Bukankah kampak yang ada di lehernya yang membuktikan perbuatannya?" kata Ibrahim. Maka Raja Namrud menjawab, "Mana mungkin berhala bisa berbuat seperti itu?" kata Raja Namrud. "Kalau begitu, mengapa engkau menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa?" kata Nabi Ibrahim. Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim, orang-orang yang menyaksikan banyak yang sadar. Selama ini mereka telah menyembah patung-patung yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Maka melihat keadaan demikian, Raja Namrud semakin murka.
Raja Namrud akhirnya memutuskan bahwa Nabi Ibrahim ini harus dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Maka dikumpulkanlah kayu bakar, Nabi Ibrahim kemudian diikat dan dilemparkan dengan alat pelontar yang membara. Api pun menjalar mendekati Nabi Ibrahim, akan tetapi ia tetap tenang. Hatinya bertawakal, ia yakin pasti Allah akan menolongnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menolong orang yang berjuang di jalannya. Ketika api menyala makin besar, Raja Namrud dan pengikutnya tertawa riang. Mereka menyangka bahwa Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu. Akan tetapi betapa terkejutnya mereka ketika melihat keajaiban yang tidak disangka-sangka. Setelah apinya padam, Nabi Ibrahim tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran api dengan selamat, tanpa luka sedikit pun. Maka Allah menunjukkan kekuasaan dan kasih sayangnya kepada Nabi Ibrahim dan kaumnya. Anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Itulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Terima kasih sudah menyimak ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3, pelajaran ke-12, yaitu materi kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Bapak ingatkan dulu ya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Pencet tombol like dan share channel Guru Cerdas, agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, kita akan berbicara kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam ya. Nah, setelah Nabi Ibrahim berdakwah di Babilonia dan beberapa saat lama tinggal di Mesir, Nabi Ibrahim ini kemudian bermaksud untuk pindah ke Palestina bersama istrinya. Karena lama tidak memiliki anak, kemudian beliau berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak yang soleh. Nah, berkat doa itu, maka Nabi Ibrahim pun dikaruniai seorang anak laki-laki, kemudian diberi nama Ismail. Nah, ibu Nabi Ismail ini namanya adalah Hajar. Dengan tawakal kepada Allah, Nabi Ibrahim kemudian meninggalkan rumah. Nah, suatu ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Nabi Ismail dan ibunya di sebuah tempat tertentu. Nah, dengan tawakal kepada Allah, maka Nabi Ibrahim pun meninggalkan rumah, membawa Hajar dan Ismail tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah yang akan memberikan arah kepada binatang tunggangannya. Nah, setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh, tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim ini bersama istri dan anaknya di suatu tempat yang dinamakan Lembah Mekah. Nah, di kota itu kemudian didirikan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan kini sekarang menjadi kiblat manusia dari seluruh dunia. Nah, di tempat itulah Masjidil Haram didirikan.
Lelah masih belum hilang, perintah Allah sudah datang kepada Nabi Ibrahim di Mekah. Hajar dan Ismail harus ditinggalkan. Padahal tempat itu sangat gersang, tidak ada air dan tanaman yang subur. Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya bahwa ini adalah kehendak Allah dan harus bertawakal kepadanya. Maka Hajar menjawab, "Kemanakah engkau akan pergi? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan hal ini?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Benar, Allah lah yang menyuruh kita ke sini. Maka percayalah bahwa Allah Maha Penyayang, tidak akan mungkin menelantarkan kalian." Sebagai seorang istri yang soleha, maka Hajar pun mematuhi perintah Ibrahim dengan sabar. Ia makan dari bekalnya dan minum dari air yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim sampai habis. Nah, beberapa hari kemudian persediaan bekal ini sudah habis. Tidak ada lagi makanan dan minuman. Maka Hajar pun kebingungan kemana ia harus mencari makanan. Kebingungan bertambah manakala terdengar tangisan Ismail yang kehausan. Nah, Hajar melirik ke kanan dan ke kiri, pandangannya ke sana kemari mencari air. Begitu gigihnya Hajar, ia berlari menuju Bukit Safa. Barangkali bisa mendapatkan air, ternyata tidak ada air sedikit pun. Kemudian ia pun berlari-lari lagi, sampai tiba di suatu tempat yang bernama Marwah. Nah, di sana tidak ada air juga. Kejadian itu sampai berulang-ulang. Bolak-balik sampai 7 kali ia berlari antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Nah, diriwayatkan bahwa Siti Hajar ini berada dalam keadaan yang sudah tidak berdaya dan hampir putus asa. Namun, pertolongan Allah kemudian datang kepadanya. Atas kekuasaan Allah melalui malaikat Jibril, maka keluarlah mata air yang kita kenal sebagai mata air Zam-Zam. Nah, melalui air itulah maka beliau dapat memenuhi keperluannya sehari-hari. Nah, lambat laun ya, tempat tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah kota yang kita kenal sekarang sebagai kota Makkah. Nabi Ismail adalah anak yang patuh dan taat pada perintah Allah, serta selalu hormat kepada orang tuanya. Ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail ini kemudian diuji oleh Allah. Ketika Nabi Ismail menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim dan Hajar ini diuji oleh Allah. Peristiwa ini dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu surat As-Saffat, ayat ke-102 sampai ayat ke-111. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Allah menggantinya dengan seekor kambing. Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan pada hari raya Idul Adha. Nah, pada suatu ketika Nabi Ibrahim ini menerima wahyu dari Allah agar membangun Ka'bah. Kemudian hal ini disampaikan kepada Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail berkata, "Kerjakanlah apa yang telah diperintahkan Tuhanmu kepadamu, dan aku akan membantumu dalam pekerjaan mulia itu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 127. "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, 'Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.'"
Maka mulailah kedua orang tersebut membangun Ka'bah sampai selesai, dan tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika itu ini dikenal juga dengan sebutan Makam Ibrahim. Nah, anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak ya. Assalamualaikum.